Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para sahabat dakwah Arisalah yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberi anugerah dan nikmat yang melimpah, yang menciptakan alam semesta tanpa salah, membimbing langkah umatnya dalam setiap urusannya. Semoga kita selalu dapat rahmat yang indah dan bisa bertemu dengannya di surga yang megah. Sholawat teriring salam, semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, dan dari zaman kebodohan hingga zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Para pemirsa channel Arisalah yang berbahagia, ngomongin tentang anak muda pasti tidak jauh-jauh dengan kata cinta. Di era modernisasi saat ini, banyak yang kita temukan anak muda, terkhusus pasang muslim dan muslimah yang sudah berpacaran. Dan lebih miris lagi, mereka memilih berpacaran dengan orang-orang yang musyrik atau berbeda agama. Padahal junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW telah mencontohkan dan memberi teladan kepada kita bagaimana cara memilih pasangan yang baik dan benar, dan bagaimana caranya membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Untuk itu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum dengan judul Seamin tapi tak seiman, dilanjut atau diputus. Para pemirsa channel Arisalah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba kita bayangkan, menikah itu bagaikan kita menaiki sebuah perahu. Kalau perahu kita mesinnya mulus, jalannya lurus, pasti kita sudah tahu itu bagaimana tujuannya. Begitulah pandangan kalau kita menikah dengan seagama. Kita sudah tahu tujuan arah kita, yaitu bersama-sama menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau kita memiliki pasangan berbeda agama, seperti sebuah remote di dalam satu rumah. Suaminya maunya nontonnya dangdut, sedangkan istrinya maunya nontonnya ceramah. Akhirnya TV itu diganti-ganti terus dengan remote itu, dan remote-nya menjadi rusak, dan akhirnya TV itu tidak bisa digunakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu musyrikati hatta yu'min. Wala mata mu'mina khairan min musyrikati walau ajabakum. Wala tankihu musyrikina hatta yu'min. Wal abdu mu'min khairu min musyriki wala a'zabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'izni wa yunabi'una ayatihi linnasi la'allakum yatazakkarun. Yang artinya, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik di hatimu. Jangan pula kamu menikahi laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga mereka beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik di hatimu. Mereka mengajak kamu ke neraka, sedangkan Allah mengajak kamu ke surga dan ampunannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar dapat mengambil pelajaran. Ayat tadi
menegaskan kepada kita bahwa kita dilarang untuk menikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum beriman. Dan larangan ini juga berlaku kepada wali nikah seorang perempuan. Dilarang wali nikah menikahi putrinya kepada laki-laki musyrik, walaupun dia menarik di hatimu. Ayat ini secara tegas melarang seorang muslim dengan orang yang tidak beriman. Dan ayat ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita dilarang menikahi atau menikahkan putri kita kepada orang-orang dengan tujuan untuk memperkaya diri dan melihat dari materialitas saja. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikah beda agama meskipun terlihat mempersatukan perbedaan dalam cinta, seringkali membawa dampak yang tidak diinginkan. Dilansir dari NU Web, dilansir dari NU Web, ada tiga dampak yang kita bisa rasakan ketika kita menikah dengan perempuan yang berbeda agama. Yang pertama, perbedaan prinsip dan nilai kehidupan. Prinsip merupakan salah satu kunci aspek dalam sebuah pernikahan. Ketika kita sudah berbeda prinsip dengan pasangan kita, maka kita sedang menabung perpisahan dan akan berakhir kepada perceraian. Yang kedua, yaitu pengasuhan anak. Ketika anak diasuh oleh perbedaan agama, maka anak akan mengalami kebingungan dan akan mengalami turunnya moralitas. Maka kita tidak boleh menikah beda agama karena dapat membingungkan seorang anak. Yang ketiga, tekanan sosial. Ketika kita menikah beda agama, baik dari keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar, kita akan mendapatkan tekanan sosial. Kita akan diomongkan, dicemoohkan, dan bahkan kita akan menjadi gunjingan oleh masyarakat sekitar. Pemirsa channel Arisalah yang berbahagia, jadi kesimpulannya, kalau mau menikah jangan cuma lihat dari penampilan atau harta saja, tetapi lihatlah keimanannya. Pilihlah pasangan yang dapat berjuang bersama menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau pernikahan kita seperti perahu yang jalannya lurus, insya Allah kita akan sampai di tujuan yang benar. Tetapi kalau kita menikah seperti remote, maka kita akan berujung pada perceraian. Maka jika kita memiliki pasangan yang berbeda agama, baik yang sudah berpacaran, baik yang masih berpacaran atau yang sudah menikah, maka sebaiknya diputus, jangan diterus. Ada kata-kata yang bisa menjadi inspirasi buat kita. Janganlah mengorbankan Tuhanmu hanya untuk pasanganmu, dan jangan biarkan pasanganmu mengorbankan Tuhannya hanya untuk kamu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.